Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun semangat pagi. Pada video kita kali ini kita akan belajar materi kelas 9 semester 1 bab 3 pewarisan sifat pada makhluk hidup bagian 1, yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat. Pada video kali ini kita akan mengenal beberapa istilah penting dalam pewarisan sifat, yaitu diantaranya materi genetik, DNA, gen, RNA, alel, kromosom, dominan, resesif, genotip, fenotip, haploid, dan diploid. Apa saja ya makna dari istilah-istilah penting tersebut? Yuk saksikan video ini sampai selesai. Yuk coba kita amati beberapa teman-teman yang ada di sekitar kita. Tentunya kita akan mendapati banyak perbedaan ciri atau sifat. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang memiliki postur tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, rambut keriting, atau bergelombang. Ada juga yang memiliki wajah bulat, ada pula yang lonjong. Ada yang memiliki kulit putih, kuning langsat, dan ada yang sawo matang atau kecoklatan. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut dengan gen yang diwarisi dari orang tua kita. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup disebut dengan materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena itu, adanya penggabungan materi genetik inilah pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Pada setiap inti makhluk hidup terdapat kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Nah, DNA ini merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Nah, lilitan DNA pada protein histon ini membentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini akan memadat membentuk kromosom yang terdapat dalam inti sel. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristanografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Perlu diketahui bahwa DNA atau deoksiribonukleik asid adalah molekul identitas yang ada pada tubuh makhluk hidup yang sering disebut sebagai gen turunan dari orang tuanya. Sementara RNA atau ribonukleik asid merupakan molekul yang bisa membantu DNA ketika proses sintesis protein di dalam gen terjadi. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Terdapat beberapa perbedaan antara struktur DNA dan RNA. Di antaranya, DNA memiliki struktur untai ganda atau disebut dengan double helix, sedangkan RNA memiliki struktur untai tunggal atau single helix.
Pada DNA gulanya berupa gula deoksaribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi beberapa struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Ketika orang tua memiliki ciri jenis cuping terpisah, maka hampir semua anaknya memiliki jenis cuping terpisah. Sedangkan yang memiliki sifat cuping melekat hanya sedikit. Dalam pewarisan sifat, hal ini dikenal dengan istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sebagai contoh, karakter jenis cuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan ciri jenis cuping telinga melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut dengan sifat dominan. Karakter yang kalah atau dalam fenomena ini karakter cuping melekat disebut sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau huruf kecil. Karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G besar atau dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil atau resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen, dalam hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil, disebut dengan alel. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut dengan fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dengan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N. Sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya adalah 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut kromosom autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut dengan gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan kamu menjadi laki-laki atau perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol, sedangkan pada perempuan diberi simbol. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY, dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Karyotipe atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22AA plus XY. Dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22AA plus XX. Pada sel kelamin,
kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid, sehingga karyotipe sel kelamin jantan atau sel sperma adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan karyotipe pada sel betina atau sel ovum yaitu 22A plus X. Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan atau XX. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki atau XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial atau F besar. Sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental atau P. Sekian materi pewarisan sifat bagian 1, molekul yang mendasari pewarisan sifat. Jika ada pertanyaan seperti biasa, tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.